bagian 2 esai. Soal nomor 1. Carilah nilai daripada 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah sampai 1 per 2021 dikali 2022. Oke, penyelesaiannya. Kita selesaikan dulu ya bagian ini ya. Kita selesaikan dulu bagian ini. Bagian ini kita biarkan dulu ya. Ini nggak usah kita otak-atik dulu. Jadi bagian ini dulu kita selesaikan. Yaitu kita samakan penyebutnya dulu ya. Maka di sini kita pilih 12 ya, yang paling besar. Maka kita pilih 12 penyebutnya yang paling besar. Maka kalau setengah 1 per 2 itu kalau penyebutnya 12 maka dia adalah 6 per 12 ya. Okean ya. Kemudian kalau 1/6 kalau penyebutnya jadi 12 maka dia adalah 2 per 12. Kemudian ini 1 per 12. Oke. Ketiganya penyebutnya udah sama, maka bisa kita atasnya bisa kita jumlahkan ya. Berarti 6 ditambah 2 ditambah 1 per 12 itu sama dengan 9 per 12. Oke. Kemudian 9 per 12 ini masing-masing bagian atas kita bagi 3, bagian bawah kita bagi 3 ya. Maka atau istilah lain kita kecilkan ya nilainya. Atau kita sederhanakan nilainya menjadi 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4. Jadi 3 per 4. Oke ya. Oke, di sini kita perhatikan ya. Kalau dia 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikali 4 ya, dari sini kemari, maka nilainya adalah apabila dijumlahkan seluruhnya nilainya adalah 3 per 4. Perhatikan polanya ya, perhatikan polanya. Polanya bagian terakhir. Perhatikan, bagian terakhir itu adalah 1 per 3 kali 4 ya. Maka hasilnya adalah 3 per 4. Perhatikan polanya ya. Polanya perhatikan. Nah, kita coba nilai selanjutnya. 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 kemudian ditambah 1 per 4 kali 5 ya. 4 kali 5 berapa hasilnya ya? Nanti kalian coba cari sendiri ya. Ternyata hasilnya adalah 4 per 5 ya. Ternyata hasilnya 4 per 5. Jadi apabila ini sampai 1 per 4 kali 5 itu kita jumlahkan ya. 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 5, maka hasilnya adalah 4 per 5. Perhatikan polanya. 4 kali 5 itu menghasilkan 4 per 5. 3 kali 4 menghasilkan 3 per 4. Kalian coba cari, ternyata hasilnya betul ya, seperti ini ya. Demikian juga kalau kalian lanjutkan, misalnya sampai ke 1 per 5 kali 6 ya. Maka hasilnya dari sini sampai kemari, maka hasilnya adalah 5 per 6 ya, 5 per 6. Oke, dari pola ini maka bisa kita simpulkan ya. 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah sampai 1 per 2021 dikali 2022, maka hasilnya adalah 2021 per 2022 ya. Itu berdasarkan pola sebelumnya ya. Oke ya, maka hasilnya adalah kalau kita cari sampai di sini ya, sampai 1 per 2021 dikali 2022, maka berdasarkan pola sebelumnya, maka dia hasilnya adalah 2021 per 2022. Oke ya, bisa paham ya?
Oke, untuk ini kalian coba cari biar supaya kalian tahu polanya ya. Bahkan sampai per 1 per 5 kali 6 ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Pada pemeriksaan terhadap 60 siswa madrasah, 32 siswa hafal sifat wajib Allah, 25 siswa hafal Asmaul Husna, dan 12 siswa tidak hafal keduanya. Jika dipilih satu siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang hafal sifat Allah dan Asmaul Husna adalah oke. Ini berarti kita bicara dalam himpunan ya. Berarti jumlah siswa ya. Jumlah siswa seluruhannya itu adalah semesta ya. Berarti S semestanya adalah 60. Kemudian kita misalkan saja A itu adalah siswa yang hafal sifat wajib Allah ya, itu ada 32 orang. Kemudian B itu kita misalkan saja itu siswa yang hafal Asmaul Husna ya, 25 orang. Kemudian siswa yang tidak hafal kedua-duanya ya, itu ada 12 orang ya. Kemudian siswa yang hafal kedua-duanya, kalau yang tadi yang 12 orang adalah siswa yang tidak menghafal kedua-duanya. Nah, sekarang kalau siswa yang hafal kedua-duanya, berarti kalau dalam sebuah diagram Venn dia letaknya adalah di irisan ini ya, di bagian irisan yaitu di C ya. Oke. Maka ini tadi 12 ya, X-nya ya, X-nya 12. Oke. Maka setelah kita buat diagram Venn, maka dengan mudah kita akan memasukkannya ke dalam rumus ya. Oke. Berarti semesta sama dengan himpunan A ditambah himpunan B. Kemudian dikurangi irisan ya. Ini irisan ya. Ini irisan. Irisan ya. Ini irisan. Dikurangi irisan ya. Oke. Kemudian ditambah 12 ya. Siswa di luar himpunan ya. 12 orang ya. Siswa yang tidak menghafal kedua-duanya ya. Oke. Berarti siswa yang menghafal kedua-duanya yang berada di irisan itu C adalah berarti semestanya 60 ditambah 32. Semestanya 60 sama dengan A-nya 32, B-nya 25. Kemudian dikurang C ya, ini yang kita cari. Kemudian ditambah dengan siswa yang tidak menghafal kedua-duanya 12 orang. Maka C-nya dapatlah 9. Oke. Di soal ditanyakan adalah satu siswa. Jika dipilih satu siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang hafal sifat wajib dan Asmaul Husna adalah berarti peluang terpilihnya salah satu siswa di C ini ya. Berarti peluang di C ya, peluang siswa C ya yang hafal kedua-duanya tuh berapa besar ya? Maka ini berarti kita akan menggunakan peluang ya. Rumus peluang adalah nilai peluang kejadian di sini C ya, sama dengan banyaknya kejadian C ya, di sini C. Kemudian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ruang sampel jumlah seluruh siswa ya atau semestanya ya. Berarti kalau di sini berarti 60 ya. Berarti C-nya adalah banyaknya kejadian C-nya adalah 9 ya. Kemudian banyaknya ruang sampel atau semestanya atau jumlah siswanya adalah 60. Maka dia peluangnya adalah 9 per 60. Atau kalau kita kecilkan masing-masing kita bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian 60 bagi 3 adalah 20. Maka peluangnya adalah 3 per 20. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebutkan nama-nama Nabi Rasul yang dapat dibentuk dari kumpulan huruf depan nama 25 Nabi dan Rasul. Oke, kalau ini berarti kita harus hafal nama-nama Nabi yang ada di Al-Quran, ada 25 ya. Yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Suaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad ya.
Oke, jadi dari huruf-huruf depannya ini ya, setelah kita pilih ya, setelah kita pilih, berarti ada huruf A ya, kemudian ada huruf I ya, sekian buah ya, kemudian ada huruf N, ada huruf H, ada huruf S ya, kemudian ada huruf L ya, kemudian ada huruf Y, ada huruf Z, ada huruf M, dan ada huruf D ya. Jadi hanya ada 10 huruf ya, 10 huruf depan. Nah, diminta kita untuk dari 10 huruf depan ini kita diminta untuk membentuk nama-nama nabi lagi. Oke, berarti tidak semua bisa kita bentuk ya. Dari 25 nabi, maka yang terbentuk adalah Adam. A ada, D ada, A ada, M ada. Berarti Adam ada ya, bisa. Kemudian Ilyas, I ada ya, L ada, kemudian Y ada, A ada, S ada, Ilyasa. Ilyas bisa, berarti Ilyasa juga bisa. Ismail juga bisa, Yahya juga bisa, Isa juga bisa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nama nabi bisa kita buat dari huruf depan nama-nama nabi ya. Oke, bisa paham ya? Berarti ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adam, Ilyas, Ilyasa, Ismail, Yahya, Isa. Oke, selanjutnya. Oke, dikasih persamaan ya, x kuadrat dikurang 5x kuadrat ditambah 10x dikurang 6 sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah A, B, dan C ya. Berarti diketahui akar-akarnya. Maka nilai daripada buka kurung A tambah 2 tutup kurung dikali B buka kurung B tambah 2 tutup kurung dikali C buka kurung C tambah 2 tutup kurung itu adalah oke. Di sini berarti kita telah diberi tahu tentang akar-akarnya. Artinya akar-akarnya apa? Akar-akarnya X1-nya adalah A, X2-nya adalah B, X3-nya adalah C. Oke, berarti X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan C. Oke, kita ingin buat dia sama dengan 0 ya. Berarti masing-masing sisi kiri dan sisi kanannya kita, kalau yang X sama dengan A, maka kita kurangi dengan A ya. Maka hasilnya adalah X kurang A sama dengan 0. Demikian juga X sama dengan B ya. Sisi kiri dan sisi kanannya masing-masing kita kurangi dengan B. Berarti dia adalah X kurang B adalah sama dengan 0. Demikian juga X kurang C adalah sama dengan 0. Oke, keduanya kita gabungkan ya, kita kalikan. Oke, jadi ini adalah pola kalau biasanya kita diberi sebuah persamaan, kemudian kita mencari akar-akarnya. Oke, dengan cara tertentu, ya kan? Maka di sini sebaliknya, kita diberi akar-akarnya, kemudian kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Jadi prosesnya dibalik, oke ya? Jadi prosesnya dibalik. Jadi setelah kita dapat diberi akar-akarnya, kemudian akar-akarnya kita rubah sama dengan 0 ya. X kurang A sama dengan 0, X kurang B sama dengan 0, X kurang C sama dengan 0. Kemudian kita kalikan masing-masing ya. Berarti buka kurung X kurang A tutup kurung dikali buka kurung X kurang B tutup kurung dikali X buka kurung X kurang C tutup kurung sama dengan 0. Oke, ini ya. Oke, maka kita kalikan ya. Kita kalikan X kurang, ini dulu kita kalikan X kurang A buka kurung X kurang A dikalikan buka kurung X kurang B tutup kurung ya. Kita kalikan X kali X, X kuadrat ya. X kali B, X kali min B, berarti min BX, min ya. Kemudian min A kali X, berarti min AX, ya. Kemudian min A kali min B, min kali min, plus ya, berarti plus AB. Oke ya. Oke, setelah dapat ini, baru kita kalikan lagi dengan X kurang C, ya. Maka hasil yang dari kita dapat adalah begini ya. Ini hasilnya. Kalian bisa langsung kalikan aja ya. X kuadrat dikali X, X pangkat 3 ya. Kemudian X kuadrat dikali min C, berarti min CX kuadrat. Oke ya, selesai itu ya. X kuadrat selesai. Sekarang min BX dikali X, berarti min BX kuadrat ya kan. Min BX dikali min C, min kali min plus ya. Berarti min
BC X ya. Oke, dan selanjutnya ya. Oke, maka dihasilkanlah seperti ini. Kemudian kita urutkan ya. Kemudian kita urutkan ya. Yang satu suku kita gabung ke dalam satu suku ya. Kemudian yang dua suku kita gabungkan ke dalam yang dua suku. Oke, maka kita dapatkan seperti ini ya. Yang X kuadrat kita gabungkan dengan yang X kuadrat. Yang X saja kita gabungkan dengan yang X saja. Maka dapatlah kita seperti ini setelah kita urut ya. Oke, perhatikan tadi persamaan awal tadi ya. Perhatikan persamaan awal tadi, yaitu X pangkat 3 dikurang 5X pangkat 2 ditambah 10X dikurang 6 ya, sama dengan 0. Oke, perhatikan. Oke, perhatikan. Persamaan ini adalah sama ya. Ini adalah sama persamaannya ya. Ini sama dengan ini. Perhatikan ya. Maka nilai A tambah B tambah C itu adalah sama dengan, itu adalah nilai sebelum X pangkat 2 ya. Maka nilainya adalah min 5. Jadi A tambah B tambah C itu nilainya di sini adalah min 5 ya. Maka kita buatlah dia buka kurung ya. Tutup kurung min 5. Oke ya. Oke. Bisa paham ya? Kita masukkan nilainya. Oke ya. Kemudian nilai sebelum X ya, AB ditambah BC tambah AC itu adalah 10. Sama deh. Ini dua buah persamaan yang sama ya. Maka AB tambah BC tambah AC itu adalah 10. Nih ya, maka kita buatlah dalam kurung 10 ya. Oke, kemudian juga ABC itu sama dengan ini min 6 ya. Maka kita buatlah dia buka kurung adalah min 6. Perhatikan. Bisa paham ya? Maka min kali min X pangkat 3, maka X pangkat 3 kemudian min kali min plus 5X kuadrat ditambah 10X min kali min plus lagi ya, plus 6 sama dengan 0 ya. Oke, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa ABC ya itu adalah 5 ya. Jadi ABC ini itu adalah 5 ya kan, supaya sama dengan ini. Supaya sama persamaannya, supaya sama dengan ini, maka ABC ini adalah 5 ya. Oke ya, kemudian AB tambah BC tambah AC itu adalah 10. Biar sama dengan ini ya. Ini biar sama dengan ini ya. Kemudian ABC itu adalah 6 ya. Maka ABC adalah 6. Oke ya, ABC ini adalah 6. Sehingga apa? Sehingga persamaan ini sama dengan persamaan sebelah kanan ini. Oke ya. Maka kita sudah dapat ini, dapat ini. Oke, yang mau dicari adalah yang diminta dicari adalah buka kurung A ditambah 2 tutup kurung dikali buka kurung B ditambah 2 tutup kurung dikali buka kurung C ditambah 2 tutup kurung. Oke. Maka kita olah dulu. Oke, 2 ini kita olah dulu. Buka kurung A ditambah 2 tutup kurung dikali dengan buka kurung B ditambah 2 tutup kurung. Kita olah dulu. A kali B, AB ya. Kemudian A kali 2, 2A. Kemudian 2 kali B, 2B. Kemudian 2 kali 2, 4. Oke ya. Baru kemudian kita kalikan lagi dengan C tambah 2. Oke. Sama seperti sebelumnya ya. Berarti AB dikali C berarti ABC ya kan. Kemudian AB dikali 2 berarti 2AB. Baru kemudian pindah ke 2A ya. 2A dikali C berarti 2AC ya. Kemudian 2A dikali 2 berarti 4A. Dan seterusnya ya. Maka kita dapatlah seperti ini ya. Kemudian masing-masing suku kita pisahkan ya. Yang suku 2 kita gabungkan dengan suku 2. Yang suku 1 kita gabungkan dengan suku 1. Maka dapatlah dia ABC ditambah 2 buka kurung AB tambah AC tambah BC tutup kurung ditambah 4 buka kurung A ditambah B tambah C tutup kurung tambah 8. Oke, di atas tadi kita udah tahu kan kalau ABC itu adalah 6 ini kan. Kemudian kalau AB tambah AC tambah BC itu adalah 10. Maka kita buatlah 2 dikali 10. Kemudian kalau A tambah B tambah C itu adalah 5. Maka 4
kita kalikan dengan 5, kemudian baru ditambah 8 ya. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 8 sama dengan 54 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan VO meter per second dalam waktu T second dan jarak H meter. Hubungan H, T, dan VO dirumuskan dengan H sama dengan VOT dikurang 4T kuadrat. Oke, jika VO sama dengan 40 meter per second dan ketinggian peluru tidak kurang dari 100, oke, maka waktu yang dimaksud adalah, pembahasannya ya. Berarti rumusnya adalah H, dikasih tahu rumusnya ya. Rumusnya adalah ini ya, H sama dengan VOT ya, kecepatan awal dikali waktu kurang 4T kuadrat. Oke, di mana kita dapat VO-nya adalah 40, sedangkan tingginya tidak boleh kurang ya. Jadi harus di atas, tidak kurang dari, harus di atas atau sama dengan 100 meter. Oke ya. Oke, berarti kita masukkan aja H tadi rumusnya adalah ini ya. Jadi H-nya juga harus lebih besar atau sama dengan 100. Oke, begini kita buat ya. Kemudian 40 jadilah dia. Ini kita masing-masing ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini dan ini kita kurangi sama 100 ya. Ini kita kurangi 100, sebelah sini kita kurangi 100, dapatlah dia begini ya. Jadi 40T dikurang 4T kuadrat dikurang 100 lebih besar atau sama dengan 0 ya. Oke, kemudian masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan min 1 ya. Oke, kalau kita kalikan min 1 berarti dia akan merubah tanda ya. Maka tandanya berubah ya, dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Berarti hasil perkalian dengan min 1-nya adalah 4T kuadrat dikurang 40T kemudian ditambah 100 lebih kecil sama dengan 0 ya. Oke, masing-masing ruas kita bagi 4 ya. Kita sederhanakan lagi, maka jadilah dia T kuadrat dikurang 10T ditambah 2, 5 lebih kecil atau sama dengan 0. Maka hasilnya adalah T lebih kecil sama dengan 5 second ya. Dalam hal ini second ya. Waktunya di satuan second. Oke. Baiklah, demikianlah pembahasan kita tentang bagian kedua yaitu EC ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.